Topik kita kali ini adalah mengenai program linear. Nah, langkah-langkah yang harus kita pahami dalam menyelesaikan program linear ini secara umum ada 4. Yang pertama yaitu kita harus memahami menentukan titik potong Kartesius. Jadi kalau bentuk umum dari persamaan linearnya itu AX tambah BY sama dengan C, maka kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu X, ini berarti artinya Y-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita substitusikan ke bentuk umumnya, maka AX tambah 0 sama dengan C. Dengan demikian, kita perolehlah AX sama dengan C per A. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y berarti kebalikan dari titik potong terhadap sumbu X. Sehingga kalau titik potong terhadap sumbu Y yang jadi 0 adalah X. Maka bentuk umumnya ini menjadi 0 tambah BY sama dengan C. Dengan demikian kita perolehlah Y sama dengan C per B. Sehingga koordinat Kartesiusnya yaitu X, Y sama dengan X-nya C per A dan Y-nya adalah C per B. Lalu langkah yang kedua yang harus kita pahami adalah menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafiknya nanti ada 2 tanda. Yang pertama lebih besar sama dengan. Nah, jika lebih besar sama dengan, maka arsirannya nanti adalah ke atas atau ke kanan. Nah, lawannya lebih besar yaitu lebih kecil. Nah, di mana ini adalah artinya lebih besar sama dengan 0 maupun lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau lebih kecil berarti kebalikan lebih besar. Yang tadinya ke atas menjadi ke bawah, ke kanan berarti menjadi ke kiri. Nah, namun ada menjadi catatan yang harus kita pahami supaya nanti daerah penyelesaian yang kita dapat itu bersih, maka dalam implementasinya kita melakukannya kebalikan dari ketentuan tanda lebih besar dan lebih kecil ini. Artinya yang seharusnya ke atas, maka kebalikannya menjadi ke bawah. Dan yang seharusnya ke kanan menjadi ke kiri. Dan sebaliknya. Lalu berikutnya kita harus menentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Nah, ini kita bisa menentukannya nanti dengan metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran dari eliminasi dan substitusi. Nah, setelah ketiga langkah itu kita selesaikan, maka langkah keempat kita bisa menentukan nilai maksimum maupun minimumnya dengan mensubstitusikan titik-titik pojoknya ke Z ataupun ada nanti yang menulisnya dalam bentuk Fx, Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Kita katakan contoh yang pertama yaitu X tambah Y lebih kecil sama dengan 5 dan 4X tambah Y lebih besar sama dengan 8, di mana X dan Y-nya sama-sama lebih besar sama dengan 0. Maka kita bergerak dari yang pertama ini, yaitu X tambah Y
lebih kecil sama dengan 5. Nah, dari sini titik-titik potongnya, yang pertama untuk X sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 5. Sehingga titik koordinatnya yaitu X, Y. Kita tuliskan nilai X-nya. X kita di sini adalah 0. Dan Y kita 5. Maka dia bisa kita tulis menjadi 0,5. Berikutnya, untuk Y sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan ke sini Y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya berarti sama dengan 5. Maka titik koordinatnya yaitu X, Y-nya, X kita adalah 5 dan Y-nya adalah 0. Lalu untuk yang kedua yaitu 4X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Nah, untuk X sama dengan 0, atau titik potong terhadap sumbu Y, maka kita peroleh Y sama dengan 8. Sehingga titik koordinatnya X, Y-nya itu sama dengan 0,8. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0, maka 4X sama dengan 8. Dengan demikian kita perolehlah X sama dengan 8/4 sama dengan 2. Maka X, Y-nya atau titik koordinatnya itu sama dengan X kita adalah 2 dan Y-nya adalah 0. Lalu langkah yang kedua yaitu adalah menentukan gambar grafiknya. Nah, untuk menentukan gambar grafiknya, kita amati nilai si X. Dari titik-titik koordinat yang sudah kita dapatkan, bahwa X-nya adalah 5, dan satu lagi yaitu 2. Maka, kita isikan, yaitu di titik 2 dan 5, yaitulah pada sumbu X. Dan yang vertikal sumbu Y, kalau kita amati sumbu Y-nya yaitu ada di titik 8 dan 5. Sehingga bisa kita tuliskan di sini bahwa titik potong sumbu Y itu adalah 5 dan 8. Lalu kalau kita amati kembali bahwa dari persamaan pertama itu X5 itu berhubungan dengan Y sama dengan 5. Maka ini kita hubungkan. Inilah persamaan garis dari yang pertama yaitu X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Lalu persamaan garis dari yang kedua yaitu kita hubungkan 8 dengan 2. Inilah yang persamaannya 4X
ditambah Y lebih besar dari 8. Nah, selanjutnya kita akan mengarsirnya dengan menerapkan konsep cara mengarsir grafiknya tadi, yaitu jika dia lebih kecil maka diarsir ke bawah atau ke kiri. Namun kita melakukannya dengan sebaliknya, sehingga seharusnya ini kita arsir ke bawah, jadi kita arsir ke atas. Tujuannya adalah supaya nanti daerah penyelesaiannya jadi bersih. Berikutnya, yang ini lebih besar, seharusnya diarsir ke atas. Kalau lebih besar, maka kita menjadi mengarsirnya ke bawah atau kebalikannya. Sehingga ini kita arsir ke bawah untuk yang lebih besar ini. Lalu kalau kita amati lagi soalnya, katanya X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Ini artinya kita seharusnya mengarsir ke atas. Namun kita melakukan kebalikannya, maka kita arsir ke bawah. Dengan demikian, daerah penyelesaiannya adalah yang tidak kena arsir. Nah, kalau kita amati ini berbentuk segitiga, sehingga terdapat 3 titik karena daerah penyelesaiannya berbentuk segitiga. Kalau kita katakan, ini daerah penyelesaiannya, kalau kita katakan titik yang pertama ini 3 titiknya. Titik yang pertama ini adalah titik A. Lalu yang ini titik B. Dan yang belum ketemu itu adalah titik C. Nah, jadi kita harus mencari koordinat titik C. Nah, untuk mencari koordinat titik C, maka kita ambil dari 2 persamaannya tadi, yaitu yang pertama X tambah Y sama dengan 5. Kemudian yang kedua 4X, persamaan keduanya dari soalnya tadi, 4X tambah Y sama dengan 8. Nah, kalau kita amati dari sini, koefisien Y sama-sama 1. Maka kita eliminasi Y-nya dengan kita kurangkan saja. Sehingga X kurang 4X itu menjadi min 3X. Dan Y-nya ini habis. 5 dikurang 8 itu adalah minus 3. Dengan demikian bisa kita peroleh nilai X-nya adalah minus 3 per minus 3. Maka kita peroleh hasil X-nya adalah 1. Nah, nilai X yang 1 ini kita substitusi ke persamaan yang atas, yaitu X tambah Y sama dengan 5. Sebenarnya juga bisa kita substitusi ke persamaan bawah, tetapi kalau kita amati yang atas lebih sederhana angkanya. Nah, dengan demikian kita perolehlah Y sama dengan 5. Kita pindahkan satunya, positif pindah ruas, maka menjadi negatif. Dengan demikian kita peroleh Y-nya sama dengan 4. Maka bisalah kita isikan titik ketiga titik tadi, koordinatnya masing-masing. Yang pertama, kalau kita amati grafiknya tadi, dari yang udah kita dapat bahwa titik C itu adalah 1,4. Lalu titik A ini X-nya 2 dan Y-nya 0 karena dia memotong sumbu X.
maka titik A itu koordinatnya adalah 2,0. Lalu titik B, kalau kita amati grafiknya, itu 5,0, yaitu X-nya 5 dan Y-nya 0. Sehingga bisa kita isikan titik B itu adalah 5,0. Nah, untuk menentukan nilai maks atau minimumnya, kita substitusilah koordinat dari ketiga titik tersebut ke nilai fx. Nilai fxy-nya. Nah, kita substitusi. Kalau kita substitusi ini untuk titik A, maka 3 kali 2, 6. 5 kali 0, 0. Maka kita peroleh titik A itu nilainya adalah 6. Dengan cara yang sama, titik B, X-nya berarti 5. Lalu Y-nya itu berarti 0. Sehingga 3 kali 5 sama dengan 15 ditambah 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah 15. Dan titik C berarti di sini X-nya adalah 1. Lalu Y-nya adalah 4. Dengan demikian, kalau kita kalikan ini berarti 3 kali 1, 3, 5 kali 4, 20. Sehingga kita peroleh titik C-nya adalah 23. Nah, di soal ditanyakan adalah nilai minimum. Maka kalau kita amati, titik minimum itu adalah pada titik A, yaitu nilainya 6. Dengan demikian, bisa kita tuliskan bahwa nilai minimumnya itu adalah sama dengan 6. Nah, kalau kita amati contoh nomor 2 ini, maka yang pertama kita tentukan dulu titik potong kartesiusnya. Nah, yaitu dari persamaan pertama, 3X tambah Y itu sama dengan, atau lebih kecil sama dengan 9. Maka untuk X sama dengan 0, kita dapatkanlah nilai Y-nya sama dengan nih, 0 tambah Y sama dengan 9. Sehingga Y sama dengan 9. Sehingga titik koordinatnya adalah X, Y berarti 0 dan Y-nya 9. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 3X tambah Y. Y-nya kita substitusi jadi 0. Inilah yang sama dengan 9. Sehingga 3X sama dengan 9. Dan bisa kita peroleh X-nya 9/3. Dengan demikian kita peroleh X-nya sama dengan 3. Lalu kita bisa tuliskan bahwa titik koordinatnya itu adalah X, Y, yaitu X-nya 3 dan Y-nya 0. Selanjutnya bisa kita ambil dari persamaan keduanya, yaitu 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Nah, dari sini kita peroleh untuk X sama dengan 0, maka menjadi 0 tambah 4Y sama dengan 20. Dengan demikian, bisa kita peroleh Y-nya adalah 20/4. Jadi kita perolehlah Y-nya sama dengan 5. Nah, koordinat
Selanjutnya bisa kita tuliskan X, Y, X-nya 0 dan Y-nya 5. Maka menjadi 0,5. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 5X. Kita substitusi Y-nya 0 berarti menjadi tambah 4 kali 0 hasilnya 0. Inilah yang sama dengan 20. Dengan demikian bisa kita peroleh bahwa X-nya adalah 20/5 sama dengan 4. Jadi koordinatnya bisa kita tuliskan X, Y yaitu 4,0. Lalu langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah menggambar grafiknya. Nah, kalau kita mau menggambar grafiknya ini, maka kita harus memahami yang mana titik X, mana titik Y dari masing-masing titik potong kartesus yang sudah kita dapatkan. Nah, kalau kita amati ternyata X-nya adalah 3 dan 4. Maka pada sumbu X, yaitu sumbu yang mendatar ataupun horizontal, kita tuliskan titik 3 dan 4. Nih. Berikutnya, kalau kita amati Y-nya yaitu ini sumbu X. Y-nya itu adalah 5 dan 9. Jadi yang mendatar ini sumbu X, yang vertikal atau tegak sumbu Y. Selanjutnya, kalau kita amati kembali, bahwa dari persamaan garis untuk persamaan pertama itu adalah 9 kita hubungkan dengan 3. Maka ini kita hubungkan 9-nya dengan 3. Inilah persamaan garis dari persamaan yang pertamanya tadi, yaitu 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Lebih kecil sama dengan 9. Lalu untuk persamaan garis yang keduanya, yaitu 5 dengan 4. Jadi kita hubungkan 5-nya dengan 4. Dan inilah yang persamaan garisnya 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Nah, yang berikutnya yang kita lakukan adalah mengarsir grafik dari gambar ini. Nah, untuk lebih besar, maka seharusnya dia kita arsir ke atas atau ke kanan. Tapi supaya nanti daerah jawabnya bersih, maka dia kita lakukan kebalikannya. Sehingga persamaan garis 5 dengan 4 ini, yang seharusnya ke atas, jadi kita arsir ke bawah atau kebalikannya. Jadi ini kita arsir ke bawah. Lalu persamaan garis yang kedua yaitu 3X tambah 9 tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Seharusnya kita arsir ke bawah, tetapi jadi kebalikannya yang kita lakukan, maka dia kita arsir ke atas. Jadi untuk persamaan yang garis yang ini kita arsir ke atas persamaan garis yang biru. Lalu kalau kita amati soalnya tadi, ada dikatakan di sana bahwa X dan Y-nya itu lebih besar dari 0. Berarti ini seharusnya kita arsir ke atas atau ke kanan.
Jadi kita arsir kebalikannya menjadi ke kiri atau ke bawah. Nah, dengan demikian kita peroleh daerah yang belum diarsir adalah yang ini, yang kita beri tanda hitam. Maka inilah yang jadi daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya berbentuk segitiga. Dengan demikian, maka terdapat 3 titik. Karena dia berbentuk segitiga, maka terdapat 3 titik. Nah, kita katakan nama titiknya itu adalah A, B, dan C. Nah, kalau kita amati titik C, belum ada koordinatnya. Dan itu adalah perpotongan dari 2 garis. Di mana garis pertama adalah 3x tambah y sama dengan 9. Dan garis keduanya adalah 5x tambah 4y sama dengan 20. Nah, untuk mendapatkan nilai x dan y-nya, maka ini kita eliminasi. Nah, untuk mengeliminasinya, kalau kita amati yang atas dan bawah, nilai y-nya yaitu 1 dan 4. Maka kita samakan sama-sama ke 4. Untuk itu persamaan yang di atas harus kita kalikan dengan 4. Dan yang di bawah kita kalikan dengan 1. Lalu kalau kita kalikan satu per satu, maka 4 kali 3x, 12x, 4 kali y, 4y, sama dengan 4 kali 9, itu sama dengan 36. Nah, yang bawah karena kita kalikan dengan 1, maka tidak ada berubah nilainya. Kita cukup tuliskan aja dengan yang sama, yang di atas, yaitu 5x tambah 4y sama dengan 20. Selanjutnya kita mau mengeliminasi si y-nya, maka kita kurangkan saja. Sehingga 12x kurang 5x itu menjadi 7x. Lalu y-nya ini habis. Lalu 36 dikurang 20 sama dengan 16. Dengan demikian bisa kita peroleh bahwa x-nya adalah 16 per 7. Selanjutnya, nilai x yang udah kita dapatkan ini kita substitusi ke salah satu persamaan yang ada di soalnya tadi. Apakah yang atas atau yang bawah sama saja. Tapi kalau kita ambil yang lebih sederhana, yaitu yang atas, 3x tambah y sama dengan 9. Kita substitusikan nilai x-nya, atau kita pindah dulu ke ruas kanan boleh. Dengan demikian kita peroleh y sama dengan 9. 3x pindah ke ruas kanan menjadi kurang 3x. Maka ini kalau kita substitusi nilai x-nya, yaitu yang udah kita dapatkan tadi 16 per 7. Lalu kita samakan penyebut, yaitu sama-sama ke 7. Maka 39 ini kita kalikan dengan 7, dia menjadi 63. Lalu 3 kali 16 sama dengan 48. Lalu kalau kita kurangkan, kita perolehlah y sama dengan 15 per 7. Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya, maka dari sini titik A ini berpotongan pada sumbu y, sehingga dia menjadi 0,5. Yaitu x-nya 0. Dan y-nya 5. Kemudian kalau kita amati lagi grafiknya, titik B itu memotong sumbu y pada titik 9. Artinya x-nya 0, y-nya 9. Maka dia adalah 0,9. Sedangkan titik C
tadi sudah kita dapatkan bahwa nilai titik C itu adalah 16/7 dan Y-nya adalah 15/7. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi 16/7, 15/7. Selanjutnya untuk menentukan nilai maks atau minimumnya, kita substitusikan koordinat titik A, B, dan C-nya ke Z. Dimana Z-nya 3X tambah 2Y, berarti ini menjadi min 3 kali 0 tambah 2Y. Y kita untuk titik A adalah 5. Maka kita perolehlah hasilnya sama dengan 10. Lalu untuk titik B, berarti min 3 kali X. X-nya adalah 0. Kemudian Y-nya adalah 9. Maka 0 ditambah 2 kali 9 adalah 18. Sehingga 0 tambah 18 hasilnya menjadi 18. Lalu untuk titik C, berarti ini menjadi min 3. Kita kalikan dengan 16/7. Tambah 2 kali Y. Y kita adalah 15/7. 3 min 3 kali 16. Maka kita dapatkan, kalau kita kalikan ini, min 48/7. Tambah 2 kali 15 itu adalah 30/7. Lalu kalau ini kita kurangkan, kita dapatkanlah min 18/7. Nah, kalau kita amati soalnya, disuruh mencari nilai maksimum. Maka kalau kita amati nilai maksimumnya yaitu pada titik B sama dengan 18. Maka bisa kita tuliskan nilai maksimum sama dengan 18. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.